Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari seri pembelajaran pemrograman Arduino dasar. Dan untuk seri kali ini saya akan membahas tentang array multidimensi. Apa itu array multidimensi? Jadi array multidimensi itu adalah array yang memiliki dimensi lebih dari satu. Jadi contohnya adalah ada array 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Pokoknya array itu lebih dari satu dimensi, itu disebut dengan array multidimensi. Dan untuk contoh array multidimensi, saya di sini mengambil contoh yaitu di array 2 dimensi saja. Ini satu contoh saja. Oke, langsung ke pengertian dari array 2 dimensi, yaitu array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka ya. Jangan bingung dulu maksud dari penomoran indeks menggunakan 2 buah angka ini. Ikuti saja. Analoginya itu seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius. Jadi yang belum tahu diagram Cartesius, di matematika itu diagram Cartesius dipakai untuk membuat grafik. Oke, kembali ke array 2 dimensi. Maksudnya dia mempunyai dua penomoran indeks menggunakan 2 buah angka di sini, yaitu angka yang pertama itu bisa disebut dengan baris ya. Ini Y, ini bisa disebut dengan baris. Dan untuk angka yang kedua ini bisa disebut dengan kolom. Ya, lebih jelasnya langsung ke penulisan program. Untuk penulisan program ini seperti ini ya penulisannya ya, yang saya maksud menggunakan penomoran indeks menggunakan 2 buah angka, yaitu ada di sini. Jadi untuk angka yang pertama ini adalah untuk baris ya, dan angka yang kedua ini adalah untuk kolom. Jadi di dalam kurung siku yang pertama ini adalah baris, yang di dalam kurung siku yang kedua ini adalah kolom. Dan untuk kurung kurawa ini sedikit berbeda dengan yang satu dimensi. Dia di kurung kurawa yang pertama ini dia adalah dimensi yang pertama. Jadi yang kurung kurawa buka ini adalah untuk dimensi yang pertama, dan untuk yang dimensi yang kedua ini adalah ini kurung kurawa yang kedua ini adalah dimensi yang kedua. Di dalamnya terdapat data. Dan untuk membedakan ini kalau baris pertama atau baris ke-0 atau kedua, ini ada koma di sini. Dia dan yang pertama ini adalah baris yang ke-0, kemudian di sini adalah baris yang pertama. Oke, lebih jelasnya seperti ini ya pengalamatannya. Jadi jika dia mengambil 1,1, dia akan mengambil data 1 ini, mengakses data yang satu ini. Jika dia satu baris yang ke-1, kolom yang kedua, maka dia akan mengambil data yang satu ini, satu di sini. Dan baris yang 1,0 ini ada di sini, dia akan mengakses 0 ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Next, langsung ke contoh program ya. Untuk penjelasannya contoh program ini saya akan jelaskan di Arduino ya, software Arduino nya nanti. Oke, saya akan langsung buka software Arduino. Oke, saya di sini sudah membuka software Arduino nya. Dan untuk pengimplementasian array 2 dimensi, saya di sini hanya menggunakan LED ini saja. Oke, dan sebelum saya upload programnya, saya di sini akan menjelaskan
alur jalannya program ini. Oke, yang pertama ini adalah untuk keluaran pin di Arduino nya. Jadi nanti pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ini saya tampung di array ini, array 1 dimensi. Ini untuk pin keluaran di Arduino. Dan untuk yang array 2 dimensi ini saya akan setting untuk pengontrolan LED, kapan dia mati, kapan dia menyala. Dan array ini 2 dimensi ini terdiri dari 2 baris dan 7 kolom ya. Dan ingat, untuk array itu selalu dimulai dari 0 ya, bukan 1 ya, tapi 0. Jadi ini baris ke 0, kolom ke 0, ini baris ke 0, kolom pertama, dan seterusnya. Oke, masuk di void setup. Di sini ada for. Jadi untuk mempersingkat program saya gunakan for. Di sini seperti yang saya katakan tadi, jadi saya akses array yang 1 dimensi dan saya setting ini sebagai output ya. Oke, masuk di void loop. Di void loop ini saya gunakan for lagi ya, ada 2 for, ada for di dalam for ini. Saya gunakan untuk mengakses data dari array 2 dimensi. Oke ya, saya akan jelaskan cara kerja dari ini, cara mengakses data di array 2 dimensi ini. Yang pertama ini ada for yang pertama. Nah, seperti kemarin ya, ini adalah penentuan nilai awal di for. Ini adalah 0, kemudian masuk di dalam for ini, kemudian masuk for lagi di sini. Ini penentuan nilai awal yang J, ini adalah 0 juga. Jadi nanti di dalam ini yang J ini dia akan mengakses data di array yang 1 dimensi ini. Jadi ini kan digital write. Yang pertama ini kan adalah untuk penentuan pin. Jadi ini pin berapa untuk menyalakan lampu di pin berapa gitu. J yang pertama tadi kan 0, masih 0 ya, 0, maka dia akan mengakses data di array yang 1 dimensi. Ini adalah yang ke 0, jadi pin di pin 2. Ini jadi pin 2. Kemudian array yang 2 dimensi ini dia akan mengakses data yang ke I tadi kan 0. Jadi kan dia akan mengakses baris ke 0, kolom ke 0. Jadi dia akan mengakses ini data 0 ini, baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian dia mengulang lagi, tapi yang di ini di for yang di dalam. Kemudian J ini bertambah 1. Jadi 0 tambah 1 jadi 1. Kemudian menjalankan program ini, J di sini berubah menjadi 1. Jadi dia akan mengakses array untuk pinnya. Ini data array yang pertama atau yang ke 1. Jadi dia adalah 3 ini. 3 ini kan tadi disetting sebagai output jadi pin 3 di sini menjadi pin 3. Kemudian array di sini dia mengakses data di baris ke 0. Tadi kan I-nya masih 0 ya, karena ini kan masih masuk di for yang di dalam ini. Di baris yang ke 0
di kolom yang ke 1. Jadi dia akan mengakses data yang 1 ini, barisnya masih 0, kolomnya berubah menjadi 1, maka dia akan mengakses data yang baris ke 0, kolom ke 1 ini. Kemudian J bertambah lagi menjadi 2, tadi kan 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian dia mengakses di array ini data yang kedua, maksudnya data yang kedua pada array 1 dimensi. Jadi ada 4 ini di pin 4, maka pin 4 ada di sini menjadi pin 4 ini arraynya. Kemudian dia mengakses data di array 2 dimensi. Di sini dia mengakses data baris ke 0, tadi kan 0 nya belum berubah, dan J di sini akan menjadi 2. Jadi dia mengakses baris ke 0, kolom ke 2. Jadi ada di sini yaitu 0. Oke, dan setelah menjalankan program ini dia akan bertambah J nya sampai sama dengan 6 ya. Jika dia sudah sama dengan 6, maka dia akan keluar dari var yang di dalam ini. Kemudian jeda 200 milisecond. Kemudian I baru ditambahkan ya. I baru ditambahkan. Tadi kan 0, maka dia akan bertambah 1, akan menjadi 1. Kemudian dia akan masuk lagi di for ini, di for yang di luar ini. Dia akan menjalankan program yang di dalam ini, kemudian masuk lagi di for ini, di for yang di dalam ini. Tetapi I sudah bertambah 1. Jadi dia nanti I ini dia akan mengakses data dari array yang baris ke 1. Jadi baris yang ke 1 dia akan mengakses data yang ini, baris yang ke 1 ini. Oke, seperti tadi ya, J bertambah dari 0 sampai 6 ya, dan I di sini barisnya tetap di baris yang ke 1 dan J nya bertambah. Jadi nanti dia akan mengakses 1 0 1 0 1 0 1 0 gitu. Oke, dan setelah dia sudah mencapai 6 ya, dia akan keluar dari for ini, kemudian delay 200 milisecond, kemudian I bertambah menjadi 2. Kemudian dia akan mengecek I apakah 2 kurang dari 2, maka dia akan bernilai salah, kemudian langsung keluar dari for di sini. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya, akan langsung saya upload. Jika programnya ini benar, dia akan menyala selang-seling ya. Yang 1 akan menjadi 0, yang 0 akan menjadi 1 itu sesuai dengan array yang ada array di data yang ada di array 2 dimensi ini. Oke, tadi saya potong videonya karena lednya itu terlalu terang, jadi kamera saya yang kalah, dan ini sudah saya ganti led yang agak redup. Ya, saya akan langsung upload. Di sini saya kasih delay 1 detik. Nanti nyalanya di sini dia akan selang-seling ya, 0 1 0 1 0 1 0 sesuai dengan array yang 2 dimensi yang ada di sini. Yang pertama dia mengakses baris yang pertama, kemudian dia mengakses baris yang
ke 1 ya, maksudnya ini yang ke 0, baris yang ke 0, dia mengakses baris yang ke 0, kemudian dia mengakses baris yang ke 1 ya. Dia selang-seling ya. Sebenarnya selang-seling ini dia men-scan dari kiri ke kanan menggunakan ini, dia for ini. Jika kita kasih delay di sini, dia akan kelihatan. Delay 500. Jadi nanti dia akan kelihatan, dia menyalanya dari sini. Dia akan mengakses array yang baris yang ke 0 ini, kemudian dia mengakses baris yang ke 1. Nanti biar kelihatan, ini delaynya saya tambah menjadi 5 detik ya, dan ini 1 detik. Nanti agar mudah penjelasan saya, oke, saya upload lagi. Oke, masih compiling sketch. Sebenarnya ini sudah terlihat ya, scan dari kiri ke kanannya, tapi ini kurang pelan ya. Saya jeda 1 detik saja agar lebih pelan lagi ya. 0 1 0 1 0 1 0. Ini adalah baris yang ke 0 di sini, 01 01. Ini dia men-scan di sini. Kemudian 10 10 10 1 ya, ini dia men-scan di baris yang pertama ini. Kemudian ini di jeda 5 detik ya, dia jeda 5 detik, kemudian men-scan lagi 1 0. Ini baris yang pertama ini. Kemudian saya hilangkan delaynya, dia seakan-akan menyalanya selang-seling. Oke, masih compiling. Jadi kalau dia tidak dikasih delay, seakan-akan ini dia menyalanya secara bersamaan ya. Sebenarnya itu tidak ya, dia menyalanya bergantian dari kiri ke kanan ya. Down uploading ya, selang-seling ya. Ini data array yang ke 0, ini data array yang ke 0, kemudian data array yang pertama. Oke, kurang lebih penjelasan array 2 dimensinya seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sekian, terima kasih.